Tari Barong, salah satu atraksi seni yang digunakan sebagai penggambaran konsep Rwe Binede. Rwe Binede adalah sebuah konsep keseimbangan yang sampai saat ini masih melekat kuat di kalangan masyarakat Bali. Barong menggambarkan sifat kebaikan, sementara Rangde menggambarkan sifat keburukan. Pergulatan antara dua hal yang bertolak belakang ini diyakini akan memunculkan keseimbangan di alam jagat raya. Bali memang diberi anugerah lebih jika dilihat dari bentangan alamnya. Pulau kecil di Nusantara ini memiliki panorama alam yang sangat menawan. Sepanjang pantai yang mengelilingi Pulau Dewata ini memiliki karakteristik tersendiri sebagai sebuah kawasan pesisir. Deburan ombak menjadi kekasan panorama pantai di pesisir selatan Bali. Mereka yang datang ke kawasan ini lebih banyak ingin menikmati deburan ombak pantai selatan yang sangat menantang. Sementara di belahan utara, justru sebaliknya, ketenanganlah yang lebih banyak dicari. Mereka yang ingin menikmati Bali dalam suasana ketenangan alam lebih banyak memilih kawasan ini. Hal ini juga menunjukkan mereka yang datang ke Bali berlatar dari keinginan yang berbeda. Konsep keseimbangan yang ditawarkan menyangkut keseluruhan alam, mulai dari hulu hingga hilir. Rwe Binede dalam kehidupan masyarakat Bali itu dikenal dengan dua hal yang berbeda. Filosofisnya adalah antara Tuhan dengan ciptaannya, kemudian dalam tata ruang antara hulu dengan tebing. Di hulu berupa kawasan hutan dan pegunungan merupakan sumber kehidupan. Dari tempat inilah air mengalir
yang memberikan kehidupan bagi penghuni alam ini. Tidak mengherankan apabila masyarakat Bali meyakini gunung dan hutan merupakan kawasan suci. Untuk menjaga kesuciannya, selain mendirikan tempat persembahyangan, masyarakat adat di Bali juga membuat aturan yang cukup ketat dalam menjaga kawasan ini dari ancaman penebangan liar maupun memasuki daerah pegunungan tanpa izin. Sementara di bagian tengah, alam Bali lebih banyak berupa hamparan persawahan. Sawah dicetak karena ada aliran air dari pegunungan sebagai sumber kehidupan. Air dijaga bukan hanya dari sumbernya. Ketika mengalir ke petak sawah, aliran air ini juga diatur melalui sebuah organisasi tradisional yang bernama Subak. Subak telah mendapat pengakuan dunia sebagai sebuah warisan budaya yang harus tetap dilestarikan. Konsep keseimbangan yang melandasi kehidupan masyarakat Bali pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga keharmonisan alam ini. Di satu sisi, ada upaya menjaga alam ini melalui berbagai aturan dan nilai-nilai kearifan lokal. Di sisi lain, ada juga pemanfaatan alam ini adalah untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dengan memanfaatkan hasil alam, manusia bisa melangsungkan kehidupannya. Dentingan genta dan alunan doa yang terucap dari pendeta Hindu di Bali mulai terdengar seiring fajar menyingsing. Ritual Nyuriaswana ini pada intinya memohon anugerah Tuhan, ide Sang Hyang Widiwasa, agar melimpahkan segala anugerahnya terhadap alam jagat raya ini, begitu seterusnya keesokan hari sebelum matahari beranjak dari peraduannya. Doa yang sama berkumandang untuk memuja keagungan Sang Pencipta. Ritual pemujaan keseharian oleh umat Hindu di Bali dilanjutkan setelah kegiatan di dapur selesai. Sarana upacara pun dipersiapkan. Sebagian dari apa yang akan dinikmati hari ini dipersembahkan kepada Sang Pencipta. Tempat pemujaan keluarga berupa sanggah dan merajanlah yang dituju. Inilah awal dari falsafah Trihita Karana dalam menjaga hubungan baik antara manusia dengan Sang Pencipta.
Trihita Karana adalah 3 ajaran kita agar kita bisa hidup berbahagia, harmonis sesama kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita manusia dengan manusia. Bagaimana kita menjaga hubungan kita manusia dengan alam, dan bagaimana kita menjaga hubungan kita manusia dengan Tuhan kita. Konsep keseimbangan akan semakin kuat apabila didasari pemahaman tentang falsafah Trihita Karana. 3 hal yang perlu dijaga untuk memunculkan keharmonisan yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam kaitan dengan menjaga alam, hal ini bukan hanya dilakukan dengan ritual upacara. Aturan adat yang telah diwariskan dalam bentuk awik-awik tersebut telah dikenal luas, mulai dari keberadaan subak, aturan menjaga hutan, dan pelarangan menebang pohon pada hari tertentu. Sampai saat ini aturan tersebut masih dipegang kuat oleh sebagian masyarakat Bali. Dalam kaitan dengan sesama manusia, di Bali telah berkembang kuat ajaran Tatwamasi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Tatwamasi adalah sebuah ajaran kesetaraan dengan prinsip saling menghargai. Hal ini ditunjukkan ketika masyarakat Bali bergotong royong mengerjakan segala hal baik saat penyelenggaraan upacara keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain ada aturan tertulis yang mengikat dalam kehidupan di lingkungan Banjar, ketika menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Bali juga sangat terbuka. Di setiap hembusan nafas kehidupan keseharian masyarakat Bali, konsep keseimbangan ini sangat mudah untuk ditemui. Seperti halnya kehidupan Nyoman Cenik, lelaki yang usianya sekitar 60 tahun ini memiliki profesi sebagai seorang petani. Memulai hari menjalani rutinitas, bahunya yang tak lagi kekar memanggul 2 buah keranjang berisi itik. Itik ini nantinya akan dilepas di sawah. Butiran embun pagi di sela-sela padi yang menghijau seakan menyapa langkah Nyoman Cenik menuju sawah tempatnya bekerja. Kedamaian sangat terasa karena setiap langkah kegiatan diawali dengan doa, sebuah ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Suasana alam pedesaan dengan panorama persawahan yang telah tertata rapi barangkali menjadi penyemangat dalam bekerja. Nyoman Cenik memanfaatkan lahan basah persawahan untuk menggembalakan ternaknya. Pemeliharaan itik dengan melepas di areal persawahan terkadang menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang kebetulan melintas di tempat ini. Pemandangan seperti ini memang sudah jarang bisa ditemui. Namun di beberapa tempat di Bali, penggembala itik dengan ternak piaraannya yang diantar menuju areal persawahan masih bisa ditemui. Kehidupan masyarakat Bali bersumber dari budaya agraris. Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata di Bali,
budaya agraris masih sangat melekat. Budaya inilah yang justru menjadi keunggulan Bali dengan daerah lainnya. Dalam berkarya, masyarakat Bali selalu mengawali dari pikiran yang baik. Dan inilah yang disebut dengan konsep Trikaya Parisuda. Dari pikiran menurun ke perkataan yang baik, dan dari perkataan menuju perbuatan yang baik, dan para seniman di Bali yang dikenal dengan berbagai karya seninya mulai melangkah dari pikiran yang baik. Bali dikenal sebagai gudangnya seniman. Karya seni para seniman Bali yang mengundang banyak kekaguman adalah karya patung. Dari sekian banyak karya patung yang dihasilkan, salah satu yang paling dikenal adalah Garuda Wisnu Kencana. Adalah seniman patung, Made Ade yang mewarisi bakat seni kakeknya sebagai pencipta patung Garuda Wisnu. Karya pematung kelahiran desa Pakudui, Tegalalang Gianyar ini telah menghiasi beberapa tempat di penjuru dunia, seperti umumnya seniman lainnya di Bali. Made Ade juga mengaku dalam berkarya diawali dari pikiran yang baik. Trikaya Parisuda sebagai seorang seniman patung Garuda itu sangat penting. Pertama, kita harus memilih bahan yang baik, berpikir yang baik juga. Kemudian bekerja yang baik sesuai dengan pikiran kita. Sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang tentunya sangat baik. Kalau bisa kita secara kontinu melakukan yang namanya Trikaya Parisuda itu, itulah tujuannya untuk mendapatkan taksu. Dari niat yang baik inilah seniman Bali menghasilkan karya seni yang banyak mengundang perhatian masyarakat luas. Dalam proses berkarya, mereka pantang mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi hasil karyanya. Pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan berperilaku baik. Inilah yang diyakini mempengaruhi karya seniman Bali. Seni karyanya memiliki taksu atau semacam karisma. Kaitannya Trihitakrana kepada seniman patung Garuda itu sangat erat juga. Contoh, kita bukan hanya menebang kayu bisa, dan juga perlu di situ memelihara kayu, menanam dan memelihara seterusnya. Nah, dengan demikian kita tidak boleh merusak alam. Ya, kita kebetulan ini masih banyak yang jualin kayu, juga banyak nanam untuk generasi yang akan datang. Nah, dengan demikian saya kira akan bisa pematung itu hidup secara kontinu. Bukan hanya memotong, bukan hanya menanam, tapi perlu di situ memelihara untuk bisa dia hidup dengan baik. Sebagai salah seorang pematung yang membutuhkan bahan baku berupa kayu, Made Ade sangat menyadari bahwa hidupnya tergantung dari keseimbangan alam. Salah satu langkah untuk menjaga keseimbangan tersebut
adalah dengan menanam beragam jenis pohon. Pohon yang ditanam, dirawat, hingga tumbuh besar. Apa yang dilakukan ini diharapkan menjadi contoh dalam mewujudkan keseimbangan alam. Sehingga konsep keseimbangan dalam menjaga keharmonisan bukan hanya menjadi sebuah konsep belaka. Perlu langkah nyata untuk melakukannya. Petani dan pematung tadi merupakan dua contoh dari sekian banyak profesi yang ditekuni masyarakat Bali. Keharmonisan antara alam material dan alam spiritual adalah warisan leluhur Bali yang berkontribusi tinggi terhadap Bali seperti yang kita warisi. Warisan spiritual leluhur Bali mengajarkan barometer utama dalam melihat tata ruang spiritual adalah Paramesanti. Tribineda, Trihita Karana, dan Trikaya Parisuda adalah konsep keseimbangan yang membentuk karakter masyarakat Bali. Keseimbangan itulah yang memunculkan keharmonisan menuju Bali Santi, Bali yang damai.